نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بشكل. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengatakan militannya di jalur Gaza siap menghadapi serangan Israel dengan kekuatan penuh. Pernyataan itu dikeluarkan setelah militer Israel memperluas serangan udara dan daratnya ke daerah kantong Palestina itu. Kelompok militan Palestina yang menguasai Gaza tersebut mengatakan para pejuangnya bentrok dengan pasukan Israel di daerah dekat perbatasan dengan Israel setelah negara Zionis itu melaporkan peningkatan serangan di Gaza. Sayap bersenjata Hamas mengatakan pada Jumat malam bahwa para pejuangnya bentrok dengan pasukan Israel di kota Beit Hanun di timur laut Gaza dan di daerah tengah Al-Bureij. Diketahui pasukan darat Israel telah berkumpul di luar Gaza, di mana Israel telah melakukan kampanye pemboman udara yang intens sejak serangan 7 Oktober oleh ratusan anggota bersenjata Hamas terhadap komunitas Israel di dekat jalur tersebut. Israel mengatakan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, telah tewas dan lebih dari 200 orang disandra. Beberapa di antaranya warga negara asing atau berkewarganegaraan ganda Israel. Sejak itu, otoritas kesehatan Palestina mengatakan pemboman Israel telah menewaskan lebih dari 7.000 warga Palestina. Al Jazeera yang menyiarkan rekaman langsung yang menunjukkan seringnya terjadi ledakan di Gaza mengatakan serangan udara Israel telah menghantam daerah sekitar rumah sakit utama di wilayah tersebut. Pada Sabtu dini hari, pemutusan layanan internet dan telepon yang menurut perusahaan telekomunikasi dan bulan sabit merah Palestina merupakan akibat dari pemboman Israel telah berlanjut selama lebih dari 10 jam. Dalam siaran langsung TV satelit dari Gaza pada Sabtu pagi, seorang koresponden Al Jazeera menggambarkan terputusnya komunikasi internet dan telepon sebagai bencana bagi upaya penyelamatan setelah malam pemboman besar-besaran Israel. Karena tidak dapat mencapai layanan ambulans, warga Palestina mengangkut korban tewas dan terluka ke rumah sakit dengan mobil mereka. Bulan Sabit Merah mengatakan mereka kehilangan kontak dengan ruang operasi Gaza dan tim yang beroperasi di sana. Pemerintah yang dikuasai Hamas mengatakan kru penyelamat tidak dapat menerima panggilan darurat. Medicine Sans Frontiers mengatakan mereka tidak dapat menjangkau beberapa rekan Palestina dan mereka sangat mengkhawatirkan pasien, staf medis, dan ribuan keluarga yang berlindung di Rumah Sakit Al-Shifa dan fasilitas kesehatan lainnya. Kepala Dana Anak-anak PBB UNICEF, Catherine Russell, mengatakan lembaganya juga tidak bisa lagi berkomunikasi dengan staf di Gaza. Mark Regev, penasehat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengatakan kepada MSNBC bahwa Israel mulai melakukan pembalasan terhadap Hamas. Israel menuding Iran menyediakan 90% anggaran kepada kelompok militan Hamas di jalur Gaza. Klaim ini disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam konferensi persnya pada Minggu 29 Oktober. Menurut Netanyahu, peran Iran terhadap Hamas sangatlah penting, seperti mendanai, mengorganisir, hingga memimpin kegiatan Hamas. Namun ia mengaku tidak memiliki informasi bahwa Iran terlibat dalam perencanaan serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober lalu. Akan tetapi, Netanyahu meyakini Iran mendukung mesin militer Hamas di jalur Gaza. Ia juga menyebut bahwa Iran bersama dengan Hamas membentuk satu poros untuk melawan Israel. Netanyahu menganggap tanpa ada dukungan Iran, maka kelompok militan seperti Hamas di jalur Gaza dan Hizbullah di Lebanon tidak akan ada. Sebelumnya Netanyahu menyebut bahwa perang yang akan terjadi akan panjang dan sulit. Hal itu disimpulkan mengacu pada dukungan yang telah diberikan dari sekutunya di dunia Barat dan Arab. Ia juga menggambarkan perang yang terjadi setelah serangan Hamas 7 Oktober sebagai perang kedua. Netanyahu memastikan IDF akan berjuang dan tidak akan mundur. Hamas menunjukkan keseriusannya menghadapi laju pasukan Israel yang melakukan invasi darat ke Gaza. Brigade Izzeddin Al-Qassam, cabang militer Hamas, mengatakan pihaknya telah menembaki kendaraan Israel di barat laut Gaza. Namun belum jelas apakah terdapat korban jiwa dalam perang tersebut. Hal ini menyusul komentar sebelumnya dari militer Israel bahwa pasukan dan tank telah memasuki Gaza dan masih berada di lapangan. Militer belum mengatakan di mana tepatnya
pasukan itu memasuki Gaza. Dikatakan pada malam tadi bahwa pasukan daratnya memperluas operasi. Sementara itu, di dekat perbatasan Gaza, tempat pementasan yang dulunya dipenuhi ratusan tank Israel, pengangkut personel lapis baja dan bulldozer sebagian besar telah dikosongkan. Kendaraan pendukung logistik dan pengangkut personel lapis baja mengalir menuju Gaza. Sementara itu, tank-tank lainnya melakukan perjalanan ke utara, kembali ke tempat persiapan yang sama di utara perbatasan setelah pertempuran sengit semalaman di Gaza. Pemandangan ini terjadi lebih dari 12 jam setelah Israel melancarkan operasi darat yang diperluas di Gaza Utara. Juru bicara IDF Daniel Hagari mengatakan pada Sabtu pagi bahwa pasukan Israel tetap di lapangan dan melanjutkan pertempuran. Tanda-tanda serangan Israel ke Gaza Utara pada malam sebelumnya terlihat jelas ketika beberapa hari sebelumnya dipenuhi dengan tank dan pengangkut personel lapis baja yang diarahkan ke Gaza. Di dekat tempat pementasan, tanda tapak utara selatan di jalan sekitarnya menandai rute di mana tank-tank bergerak maju menuju Gaza. Lapangan yang dahulu dipenuhi tank dan pengangkut personel lapis baja, sebagian besar dipenuhi sampah yang ditinggalkan oleh pasukan yang diberi perintah untuk melakukan mobilisasi. Beberapa unit tank kembali dari arah Gaza, kembali ke posisi operasi depan mereka. Namun tidak seperti serangan tank yang dilakukan IDF di Gaza pada 2 malam sebelumnya, banyak tentara yang menyerang Gaza pada Jumat malam tetap berada di wilayah musuh karena IDF mengatakan pasukannya masih memerangi Hamas di Gaza pada Sabtu pagi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pada hari Sabtu bahwa Israel telah bergerak ke fase baru dalam perang untuk memberantas kelompok Hamas. Gallant mengeluarkan pernyataan dari kantornya setelah Israel memperluas operasi daratnya di jalur Gaza, menyerang sekitar 150 sasaran teroris bawah tanah menurut militer. Gallant menyampaikan pernyataan ini setelah bertemu dengan para pejabat tinggi keamanan Israel termasuk Kepala IDF, Shin Bet, dan Mossad. Hamas mengaku siap melawan invasi darat Israel ke Gaza. Hal itu disampaikan pejabat tinggi Hamas Ezzat al-Rishaq tak lama setelah juru bicara militer Israel Daniel Hagari menyatakan bersiap operasi darat pada Jumat 27 Oktober. Ia juga menyatakan tentara Israel akan mendapatkan balasan dari Hamas apabila benar-benar memulai gempuran darat di Gaza setelah membombardir Gaza lewat udara dalam 3 pekan terakhir. Kendati demikian, tak ada detail lebih lanjut mengenai persiapan Hamas terhadap rencana invasi darat Israel. Sebelumnya, militer Israel meningkatkan intensitas serangan ke Gaza pada Jumat 27 Oktober malam waktu setempat. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengindikasikan invasi darat ke Gaza segera dimulai. Hal tersebut disampaikan ketika Israel dilaporkan melakukan pengeboman besar-besaran di bagian utara Gaza hingga membuat jalur komunikasi dan sebagian besar internet di sana terputus. Pengumumannya menyusul serangan tank selama 2 malam berturut-turut ke Gaza. Serangan terbaru di Gaza bagian utara pun disebut memutus jalur komunikasi di sana. Kantor media pemerintah Hamas menuduh Israel mengambil tindakan itu untuk melakukan pembantaian dengan serangan balasan berdarah dari udara, darat, dan laut. Penyedia telekomunikasi Palestina, Jawal, mengumumkan penghentian total semua layanan komunikasi dan internet di wilayah itu. Mereka menyatakan hal tersebut dikarenakan serangan terbaru Israel.
Sementara itu, sayap bersenjata kelompok Islam Hamas mengatakan pihaknya membalas dengan roket salvo yang ditujukan ke Israel. Diketahui pasukan Israel telah berkumpul di luar Gaza di mana mereka telah melakukan kampanye pemboman udara yang intens sejak serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober oleh gerakan Islam Hamas. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan pada hari Jumat bahwa serangan Israel di Gaza kini telah menewaskan 7.326 orang, sebagian besar warga sipil dan banyak dari mereka adalah anak-anak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.